Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Terima kasih Ustazah Dewi, kemudian Yai Fakihudin Al-Fakih. Terima kasih. Kemudian ada juga dosen saya, Ibu Siti Mahmudah, yang katanya saya ini mahasiswa agak nyinyir dengan beliau, sering konsultasi tentang apa namanya itu, mubadalah, Yai. Tentu saya secara empiris saja, karena memang kebetulan saya sebagai seorang hakim tentang masalah perceraian. Ternyata kalau di pengadilan agama itu, Yai, kalau setiap hari itu ada pendaftaran perkara itu tentang cerai, 10, maka 8 adalah merupakan cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Nah, kalau sepengetahuan saya, terutama dalam fikih ya, dalam fikih klasik itu di Anatoli bin itu, istri yang minta cerai itu dianggap nuzus. Nah, itu dianggap nuzus. Istri yang minta cerai itu dianggap nuzus. Sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan hukum keluarga, terutama ketika saya mencoba untuk memakai metode mubadalah yang digagas oleh Yai, ternyata kan istri yang minta cerai itu ya tidak lagi dianggap nuzus. Dalam perkembangan hukum keluarga, jurisprudensi juga menyatakan bahwa istri yang menggugat cerai suami itu tidak dianggap sebagai istri yang nuzus. Demikian juga apa namanya itu, memang adanya satu ketimpangan ya antara cerai talak dengan cerai gugat. Kalau di cerai talak itu meskipun istri tidak menuntut nafkah, maka secara eksposio itu hakim dapat membebani suami atau menghukum suami untuk memberikan nafkah, baik itu nafkah iddah ataupun mutu'ah. Tapi berbeda halnya di dalam perkara cerai gugat. Dalam cerai gugat itu sampai saat sekarang ini terdapat pro dan kontra gitu ya, menerapkan hak eksposio hakim meskipun tidak dituntut oleh istri, itu kalau dalam cerai gugat itu bisa dianggap sebagai ultra petitum atau meminta sesuatu yang melebihi apa yang dituntut oleh istri, sehingga ada sebagian hakim itu tidak mau memberikan nafkah iddah itu kalau tidak dituntut oleh istri gitu. Jadi menurut saya sih sudah, meskipun belum adanya satu keberanian bagi saya untuk memberikan hak eksposio itu, tetapi kalau dalam cerai gugat itu, kalau suaminya datang sebagai tergugat, tetap saya memberikan peluang untuk menawarkan kepada suaminya untuk memberikan nafkah hak istri pasca perceraian. Demikian barangkali. Jadi intinya menurut saya perkembangan hukum keluarga bahwa istri yang menuntut cerai suaminya itu tidak dianggap nuzus. Bahkan kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kan apa namanya itu, kekerasan dalam rumah tangga dari akibat dari adanya penerapan nuzus yang keliru, gitu kan. Yang langkah awal itu adalah nasihat, kemudian langkah keduanya itu adalah pisah tempat tidur, dan langkah ketiganya ini wadribuhunna. Nah, wadribuhunna ini kalau saya kaji atau saya pelajari konsep dari Kiai Fakih, kemudian saya hubungkan juga dengan pendapat Muhammad Syahrur. Wadribuhunna itu artinya apabila masih terjadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, maka wadribuhunna itu dapat diartikan dengan minta cerai. Artinya apa? Bahwa daripada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, daripada mempergunakan yang namanya konsep metode yang ketiga wadribuhunna itu, maka lebih baik istri minta menuntut
cerai dari suaminya. Demikian Dewi, ulasan saya sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut selanjutnya Ibu Siti Mahmudah. Saya persilahkan untuk ini meng-on-kan mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak dari penanya yang pertama tadi, Ibu dosen ya, Ibu dosen. Tadi Ibu siapa begitu? Ibu Sabrina. Basaria. Basaria, sorry. Ya. Ibu Basaria, Mbak. Di dalam rumah tangga itu, kata Ibu Sabrina itu, Basaria. Berlaku namanya teori relasi kuasa yang disalah maknain. Teori relasi kuasa itu teori saya dalam buku Historisitas Syariah itu ya pakai. Jadi terutama dalam konsep keluarga patriarki itu ya salah memaknai teori relasi kuasa itu. Kata Ibu Sabrina tadi, sering terjadi suami menguasai istri, istri menguasai anak. Itulah yang salah maknanya dalam relasi kuasa dalam rumah tangga. Jadi saya selalu menjelaskan dalam teori relasi kuasa berumah tangga itu tidak ada penguasa tunggal dalam rumah tangga, begitu. Ya, kalau ada penguasa tunggal dalam rumah tangga, siapapun dia, itulah yang menyebabkan ketidaknyamanan relasi dalam rumah tangga. Jadi jadi dalam rumah tangga itu tidak ada penguasa tunggal. Suami itu tidak bisa menguasai istri dan anak. Anak juga tidak bisa menguasai suami dan anak. Anak juga tidak bisa menguasai ayah dan ibunya. Yang sering saya contohkan itu, seorang suami itu merasa dia kawam, merasa punya nafkah, dia memberi nafkah yang diukur oleh dirinya itu banyak sering ceritanya. Nih Bu, jatahnya sehari sekian, cukup nggak cukup, cukup. Jadi tidak ada relasi dalam urusan nafkah, sehingga istrinya yang berani gugat cerai urusannya karena tidak cukup nafkah. Kemudian seorang istri merasa menguasai Selasa Puasa, pokoknya hari ini masaknya kangkung. Urusan masak itu serah ibu. Doyan nggak doyan ya pokoknya hari ini sayurnya kangkung. Yaitu teori seorang istri yang berkuasa dalam rumah tangga, membuat jadwal menu tidak berunding dengan suami dan anak. Seorang anak, pokoknya saya maunya les ini Bu, tidak mau dilarang. Jadi anak itu juga seolah-olah dia punya kuasa yang tidak mau nurut perintah bapak dan ibunya. Jadi itulah teori relasi kuasa yang sering dimaknai salah dalam sebuah rumah tangga yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakkompakan. Itu sering terjadi. Dan kemarin ada lagi itu Yai Pake. Saudara Muin saya undang dalam forum ini karena dalam ujian promosinya ada pertanyaan. Terus, apakah seorang perempuan yang gugat cerai karena faktor nafkah itu berdosa? Dijawab sama Muin itu berdosa. Berdosa kepada pengujinya itu dijawab begitu, sempat ribut gitu kan. Nah tadi saudara Muin saya undang, coba kamu undang ini hari ini tepat sekali ini pertanyaanmu kemarin gitu kan, yang kamu jawab berdosa itu terus pengujinya nggak nerima begitu kan. Nah supaya pagi ini mendapat pencerahan gitu dari narasumber. Nah itu saja itu pertanyaan saya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh penguji kepada Promopendus. Kemudian saya itu juga
punya teori, dan teori itu kalau dipraktekkan bagus sekali, bahwa dalam rumah tangga itu harus berunding. Kalau suaminya itu mau membuat jadwal atau mau menentukan sesuatu, ya harus atas kerelaan istri dan anaknya. Kalau istrinya itu mau buat jadwal apapun termasuk menu makanan itu, ya jangan kangkung-kangkung, ya harus sesuai dengan perundingan hari ini masa apa, selera suami dan anaknya begitu. Kalau dia terpaksa pengen kangkung, ya sediakan apa yang diinginkan oleh suami dan anaknya. Sekali-kali lah boleh ngalah, jangan urusan masa ibu ya, kayak gitu. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dewi, lanjut ke Mbak Rukoya. Ini Dewinya tertutup kayaknya. Kau masih mute. Oh iya, lupa. Ya, monggo bisa dilanjut Bunda Rukoya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Dewi dengan Pak Kiai Fakih. Kalau topik ini kan bicara tentang cerai, saya kok jadi ingat ya soal cerai itu. Karena pertama perceraian itu di satu pihak dianggap oleh masyarakat sebuah aib, yang nanti ujung-ujungnya itu istri yang disalahkan. Tapi di sisi lain ternyata perceraian itu juga sebagai pembebasan KDRT. Sekedar kekerasan fisik. Kalau bicara KDRT itu kan tidak hanya kekerasan secara fisik. Ada kekerasan secara psikis, ada ekonomi misalnya. Bahkan kekerasan seksual itu termasuk KDRT. Nah, ketika perempuan itu minta cerai, pasti yang paling banyak pertama itu adalah perempuan yang disalahkan. Tanpa bertanya, kenapa penyebab perceraian itu? Apa? Nah, ini masyarakat banyak yang memvonis seperti itu, sehingga banyak perempuan walaupun mengalami KDRT menjadi takut untuk meminta cerai. Bahkan apalagi dihubungkan dengan hadis inilah, misalnya ayat Al-Quran ini, seakan-akan perempuan itu atau istri tidak boleh meminta cerai, apalagi ditakut-takuti dengan tidak bisa mencium bau surga gitu. Nah, pertanyaannya, si suami yang pelaku KDRT ini menurut saya bukan cuma baunya, dengar namanya surga aja nggak bisa kalau laki-laki atau suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya. Kenapa itu tidak dibahas? Kok perempuan yang minta cerai, yang tidak bisa mendengar bau surga, padahal suaminya yang menjadi pelaku kekerasan itu, kenapa tidak disampaikan bahwa jangankan mendengar bau surga, laki-laki atau suami yang melakukan KDRT bahkan tidak akan diakui menjadi umat Rasulullah SAW misalnya. Nah, karena itulah ketika saya pernah diundang di salah satu kepulauan di Madura. Jadi banyak perempuan yang mengalami kekerasan, misalnya secara fisik atau ekonomi. Nah, itu tidak dituruti, tidak diikuti, tidak diterima ketika minta cerai pada suaminya. Akhirnya apa yang terjadi, ini fenomena juga kasus, akhirnya apa, si istri menggugat cerai dengan alasan suaminya itu impoten. Nah, akhirnya kan muncul seperti itu. Nah, maka dari itu saya kira bercerai itu atau minta cerai bukanlah sebuah dosa. Mungkin Pak Kiai Fakih, Mas Fakih nanti bisa menjelaskan lebih banyak. Perempuan saya kira mengambil keputusan bercerai itu tentu harus paham dengan segala konsekuensinya.
Nah, itu memang betul, bukan hanya ketika minta cerai, tetapi setelah bercerai itu harus betul-betul siap dan yakin bahwa ketika perempuan atau istri itu dalam kondisi benar dan dia dizolimi dengan mengalami KDRT, baik kekerasan secara fisik, ekonomi, psikis maupun seksual, maka itu tidak akan pernah berdosa, bahkan Allah akan menjamin kehidupannya setelah bercerai. Kenapa? Karena ketika rumah tangga itu dipaksakan dalam kondisi sakit atau dalam kondisi istri dizolimi, tidak akan pernah juga menemukan yang namanya sakinah sebagai tujuan ideal dari pernikahan itu. Sakit hati dan segala macam. Sehingga tidak bisa dipaksakan juga ketika istri itu mengalami KDRT lalu ditakut-takuti dengan tidak mendengar bau surga lah dan segala macam, sehingga harus bertahan terus. Bahkan ada seseorang yang mengatakan ketika seorang istri itu diperlakukan tidak baik oleh suaminya lalu bercerai, lalu ketika bercerai, setelah bercerai itu kehidupan si istri lebih bagus, maka ada orang juga yang mengatakan, nah itu tuh berkah dari kamu diperlakukan seperti itu sama suamimu. Nah itu gimana ungkapan-ungkapan seperti itu gitu. Padahal ketika si istri itu mengambil keputusan untuk bercerai karena dia tidak ingin disakiti, itu menurut saya adalah sebuah kesempatan juga yang ayatnya sudah jelas, hadisnya juga jelas, bahkan Rasulullah sendiri tidak meridhoi ketika Sayyidina Ali ingin mempoligami Siti Fatimah. Itu apa artinya? Bahwa Rasulullah juga tidak menginginkan dan tidak membolehkan siapapun untuk menyakiti perempuan, dan poligami itu kalaupun tidak dianggap KDRT misalnya secara fisik, tapi itu adalah kekerasan secara psikis. Begitu. Ya, Ya, saya kira perceraian itu adalah tidak perlu ditakuti, dan perceraian itu adalah sesuatu yang dibolehkan ketika istri mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan rumah tangganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Fakih mau menanggapi dulu atau mau saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat? Boleh nanggapin dulu baru dibacakan ya. Oh, iya. Jadi saya kira perspektifnya Bunda Ruqoyah ini penting ya, penting dalam konteks di mana seperti kata Nabi bahwa para perempuan ini awanin indakum, dia direndahkan secara sosial ya, dilecehkan atau dipandang menjadi subordinat. Nah karena itu ketika banyak masyarakat kalau keluarnya dari perempuan cerai itu langsung aib apapun yang terjadi. Nah ini awanin itu. Nah karena itu kita harus berpikir bagaimana istausu bin nisa'i khairon. Jadi karena itu kalau ada data-data yang disebutkan Al-Fitri tadi bahwa dari 10 itu 8-nya gugat cerai, banyak perempuan gugat cerai. Ini jangan dilihat hilirnya, salah perempuannya, seringkali kan begitu di masyarakat. Justru bagaimana menjadi tantangan kita agar di hulunya, agar di bimuinnya, itu kita semua terutama itu mewujudkan sebuah rancangan, model dan relasi yang agar supaya perempuan tidak gugat cerai gitu loh. Nah dalam hal ini laki-laki untuk bagaimana berelasi secara sehat, secara baik, tentu perempuan juga, tapi pada konteks di mana akhirnya perempuan berani mengajukan gugatan itu, kalau dalam perspektif Bunda Ruqoyah ini pasti sebagian besar sudah mengalami kekerasan. Jadi dia sampai berani begitu itu sudah mengalami kekerasan. Nah karena itu bagaimana kita bersama-sama sejak sebelum menikah itu mengkondisikan agar perempuan tidak mengalami kekerasan gitu. Perempuan menjadi bagian dari orang yang berhak untuk menerima dan mengalami serta menikmati kebaikan-kebaikan hidup berkeluarga. Jadi jangan dilihat atau disalahkan perempuannya gitu. Karena perempuan sampai berani menggugat itu pasti mengalami sesuatu. Nah karena itu dengar dulu
ini menjadi tantangan kita untuk melihat bagaimana proses relasi kita yang itu ternyata masih mengkondisikan banyak perempuan untuk menjadi korban dalam konteks berelasi. Nah, karena itu, mari kita bersama-sama untuk menciptakan di hulu itu sejak pembimbingan perkawinan, lalu kemudian mengarungi pernikahan, baik pertama maupun kemudian berikutnya, tahun-tahun berikut, tahun pertama maupun tahun-tahun berikutnya, untuk bisa memiliki relasi yang menempatkan perempuan sebagai subjek utuh dan bagian dari orang yang menerima dan menikmati kenikmatan, kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan pernikahan. Sehingga tidak terjadi gugat cerai itu. Nah, ini saya kira titik krusial yang ingin disampaikan oleh Bunda Ruqoyah ya, terkait dengan tidak langsung menyalahkan perempuan, tetapi justru menjadi refleksi bagi kita semua di awal pernikahannya atau bahkan sebelum pernikahannya. Apakah kita sudah mendidik, melatih para laki-laki untuk tadi tidak menguasai, kalau kata Mbak Basaria tadi, dan juga tidak punya relasi kuasa yang destruktif, kalau kata Mbak Siti Mahmudah tadi. Jadi apapun yang kita miliki itu digunakan, dibicarakan, dan dipastikan menghadirkan kebaikan kepada semua pihak. Jadi titik itu saya kira penting ya sebagai perspektif pemberdayaan perempuan atau penguatan perempuan, atau istilah kita perspektif perempuan itu jadi gugat cerai memang tinggi, tetapi jangan dijadikan alat atau alasan untuk tuh lihat perempuan memang begitu gitu. Kita harus melihat latar belakangnya, dan sebagian besarnya seperti kata Bunda Ruqoyah sudah mengalami kekerasan itu. Karena itu ini harus dijadikan titik balik bagi kita agar tidak terjadi. Bagaimana? Agar tidak terjadi tentu perlu relasi yang kuat, perlu relasi yang sehat, perlu relasi yang bahagia membahagiakan, atau istilah saya adalah mubadalah itu. Jadi mungkin itu yang ingin bisa saya respon dari Bunda ya, saya kira.